Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dengan IT Daglog. Oke, pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah script yang memodifikasi value dari form combo box ini ya. Jadi seharusnya kan ini pilihannya malih sama bolot dan nilainya 1 sampai 10. Nah, ini kita rubah nih di scriptnya di kampung bengek ID HTML ini kan, kita rubah tuh kemarin, kita edit mana dia. Oke, nah ceritanya nih si hacker nih ceritanya mau coba lagi nih, tes lagi, tik, kita submit. Oh, ternyata sudah tidak bisa. Ini dia bilang URL atau file pilihan PHP was not found on the server. Jadi udah nggak ada URL untuk pilihan PHP. Untuk itu si hacker itu harus cek lagi kenapa ini problemnya di mana. Nah, dia ke website resminya si kampung bengek ya untuk pemilihan. Oke, dia tes, masukin aja malih, nilainya 5, submit. Oke, ternyata di website resminya masih bisa, tapi URL nya berubah dia. Oke, pilihan underscore versi 2 PHP. Nah, di sini ceritanya si programmer sudah menyadari bahwa ada tindak kecurangan nih, dan kemudian si programmer mengupgrade knowledge-nya. Dia baca buku, dia searching di internet, googling, akhirnya dia menemukan bagaimana untuk supaya si hacker ini tidak bisa bermain-main dengan scriptnya. Nah, cuman si hacker nih ceritanya belum tahu kan. Oke, dia rubah, oh dirubah begitu doang. Oke, kalau gitu, nah dia cukup rubah ininya aja, disimpan, save lagi ya, sudah di save. Kita reload, nah ceritanya dia tes lagi nih. Oke, untuk IT Daglog kasih nilainya 800, submit, tik. Oh my god, ternyata si programmer ini sudah pengetahuannya udah mulai tinggi nih. Wah, ilmunya udah mulai tinggi nih ceritanya nih. Oke, tapi si hacker nggak kehilangan akal. Oke, kalau begini caranya dia nggak bisa bermain-main secara langsung menggunakan hanya begini aja nih. Kalau kemarin atau sebelumnya si hacker masih bisa hanya mengubah nilai dari formnya gitu ya, kemudian di submit langsung oke, tapi sudah sekarang udah nggak bisa. Oke, si hacker nggak kehilangan akal. Jadi si hacker tahu ini kayaknya karena si programmer ini menggunakan HTTP referrer. HTTP referrer ini kita lihat ya di apa itu HTTP referrer. Jadi HTTP referrer ini digunakan ketika di dalam header. Jadi sebenarnya si web ini, aplikasi web ini, dia selain selain mengirimkan nilai, tapi HTTP itu mengirimkan data header juga. Nah, ini kita bisa lihat di harusnya sih pakai ini bisa live
HTTP header. Nah, ini extension untuk Firefox atau Google Chrome. Bisa aja di menggunakan Firefox atau Google Chrome, karena saya menggunakan Firefox, saya install si HTTP headernya untuk Firefox ya. Nah, kita tambahkan HTTP headernya, live HTTP header. Sebentar, ini sepertinya ada sedikit masalah dengan si ini, saya nggak tahu kenapa. Kayaknya live HTTP headernya ini memang sudah deprecated ya, udah lama banget tools ini. Jadi kayaknya harus di remove dulu. Coba diinstal lagi, di add. Nah, begitu pertama kali add, itu langsung muncul di sebelah kiri ini ada apa ya, window baru ya, window baru. Nah, kalau kita jalankan ini, kita submit, tik. Nah, di sebelah kiri ini adalah dia akan memperlihatkan HTTP header ya. Nah, jadi pada dasarnya HTTP header ini digunakan oleh server untuk mengetahui jadi berbagai informasi mengenai user yang menggunakan apa namanya, yang meminta halaman web. Jadi ini kan sebetulnya seperti ini nih ya. Jadi pertama kali kita buka Kampung Bengek ID, sebetulnya browser kita ini request atau meminta ke servernya Kampung Bengek ID gitu ya, ke web servernya Kampung Bengek ID. Dia meminta halaman home-nya, halaman utamanya. Nah, si browser akan mengirimkan informasi browser yang meminta halaman Kampung Bengek ID. Nah, di sini kita lihat, sorry sebentar, ini harus kita clear dulu. Oke ya, dari awal. Nah, pertama dia mengirimkan URL-nya HTTP Kampung Bengek ID, hostnya Kampung Bengek ID. Nah, kemudian dia mengirimkan user agent atau browser yang kita gunakan. Nah, bisa dilihat di sini browser yang digunakan adalah Mozilla versi 5 ya. Kemudian sistem operasinya Linux. Terus si web server ini menerima teks berupa HTML, XHTML, application, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan itu English US. Terus juga menerima gzip, deflate, dan banyaklah ya di sini informasinya. Terus kemudian juga si browser juga menerima informasi bahwa server yang digunakan oleh web server si Kampung Bengek ID ini adalah Apache ya. Nah, permintaannya adalah get HTTP 11, muncul ini gitu ya. Nah, ini ada file-file yang di request yang harus dikirimkan dari server ke browser. Nah, ini malih.jpg untuk gambar malihnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian HTTP referrer ini digunakan untuk mengetahui asal permintaan atau asal requestnya dari mana, atau yang kemarin atau yang sebelumnya a.html.
ya. Ini kita clear dulu ya, kita reload. HTML. Kalau kita klik di sini, kita perhatikan adalah referernya nih ya, referernya http kampung bengek id /a.html. jadi halaman B ini di request dari http kampung bengek id /html. Tapi bedakan kalau misalnya kita langsung menggunakan HTML. Di sini referernya nggak ada ya. Nah, makanya kalau kita lihat di scriptnya si programmer gitu ya, dia ternyata menambahkan ini nih, menambahkan ini, ada fungsi yang mengecek HTTP referernya. Kalau referernya tidak sama dengan kampung bengek.id/ gitu ya, dia akan menampilkan ini pesan error. Tapi kalau sama, ini kan sama dengan ya, jika HTTP referernya sama dengan kampung bengek.id .id/ gitu ya, ini, maka akan menampilkan pesan yang seharusnya. Tapi kalau tidak sama, maka yang ditampilkan ini. Nah, kita lihat sekali lagi contoh yang kalau kita dari sini ya, ini kan kita dari halaman lokal, referernya apa yang muncul? Referernya itu mana referer? Nah, di sininya nggak ada nih. Di sini tidak ada referer ya, makanya muncul error ini. Nah, tapi bedanya kalau misalnya kita dari kampung bengek id, harusnya itu ada referer. Submit. Nah, lihat di sini referernya http kampung bengek.id. Oke. Oke, karena si hacker udah tahu, maka dia untuk membypassnya, sebetulnya dia bisa menggunakan live http header ini. Tapi kayaknya http header live ini udah nggak tahu ya, saya juga mungkin nggak bisa makainya atau gimana. Yang jelas kayaknya udah nggak bisa deh, makanya saya menggunakan Burp Suite ini sebagai proxy-nya lah. Jadi gini, langsung aja deh. Ini yang benar ya, ini kita back. Ini yang halaman kita. Oke, ini kita close. Oke, kita balik ke Burp Suite-nya. Jadi si Burp Suite ini dia proxy. Kalau kita ke tab proxy, kita lihat di sini intercept is on. Untuk menggunakannya, si browser ini kita harus rubah dulu ke untuk menggunakan proxy-nya Burp Suite ya. Nah, defaultnya IP Burp Suite atau port Burp Suite itu 8080. Ini kita bisa lihat di proxy.
Nah, ini dia. Nah, untuk tahu bahwa burp suite itu ada di listening di port 8080 ya. Interface-nya 127.0.0.1 atau localhost. Untuk itu kita harus merubah proxy-nya jadi 127.0.0.1 ke 8080. Ini kalau burp suite-nya dijalankan di komputer yang sama gitu ya. Oke, kalau sudah kita cek tik. Nah, kita lihat di burp suite-nya intercept target proxy row forward. Oke, belum ada. Oke, kalau ini adalah script yang udah kita modifikasi, submit. Nah, ini ternyata belum di, coba kita lihat lagi. Ini udah jalan belum sih? Aduh, proxy. Ih, kok. Oke. Nah, oke. Tadi belum di oke kali ya. Submit. Nah, ini waiting nih. Ini belum dikirimkan ke servernya Kampung Bengek. Nah, kalau kita lihat di burp suite-nya, muncul ini ada intercept warna orange ya, kelihatan ya. Terus kemudian di sini muncul HTTP headernya. Nah, sebelum ini dikirimkan, kita tambahkan dulu headersnya menggunakan referrer. Di sini kita masukkan http kampungbengek.id/ terakhirnya garis miring. Kalau udah, kita forward. Nah, muncul deh. Terima kasih sudah memilih IT Daglog sebagai calon ketua RT periode 2024-2025 dengan nilai 800. Oke, jadi itu aja triksnya ya, trik sekaligus cara penggunaan burp suite-nya. Udah itu jalan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.